Salam First, Bapak Ibu, Saudara-saudara, teman-teman semua, baik di head office maupun di cabang. Hari ini kita coba memikirkan kembali tentang pelayanan kita terhadap pelanggan. Auto 2000 pada waktu-waktu yang lalu dikenal oleh customer kita menjadi pelopor daripada pelayanan pelanggan yang secara nasional di dunia otomotif. Auto 2000 memimpin, dan kita mengenal pada saat itu Auto 2000 Service Architecture, dan banyak dealer-dealer lain di luar daripada Toyota sekalipun yang mencoba menerapkan apa yang dilakukan oleh Auto 2000. Kalau kita lihat, bahkan seragam yang kita gunakan mencoba digunakan oleh dealer-dealer lain juga. Apa yang kita kerjakan coba diikutin oleh dealer-dealer lain. Artinya Auto 2000 menjadi benchmark di dalam bagaimana kita melakukan proses, bagaimana kita melakukan services kepada pelanggan kita. Auto 2000 juga dikenal dengan Toyota Home Service-nya. Auto 2000 Home Service yang saat ini kita ketahui. Dan dealer-dealer lain mencoba menerapkan, tetapi kita sudah selangkah di depan. Niat untuk melakukan Auto 2000 Home Service tentu didasari oleh satu pengertian mendasar. Kita ingin memudahkan customer kita di rumah atau di mana saja untuk mendapatkan servis bagi mobil mereka. Ini tentu di belakang dari semua itu adalah pelayanan pelanggan. Di benak semua pengambilan keputusan pada saat itu adalah bagaimana pelanggan kita itu lebih mudah, lebih terlayani. Inilah sebenarnya yang harus ada di benak semua kita karyawan Auto 2000. Apa yang saya harus lakukan di dalam kapasitas saya, di dalam posisi saya, di dalam proses pengambilan keputusan saya, itu membuat pelanggan itu menjadi jauh lebih mudah. Bapak Ibu, Saudara-saudara, saat ini kita berada di dunia digital, di mana seluruh informasi itu didapatkan customer lewat banyak media. Bukan hanya penyampaian lewat brosur, bukan hanya penyampaian lewat perkataan orang lain, tetapi mereka mendapatkan lewat media sosial, lewat akun-akun atau lewat informasi yang beragam jenis yang kita tidak bisa atur sedemikian rupa. Karena itu, bagi kita karyawan Auto 2000, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan semua prosesnya kita dengan jauh lebih baik, dengan jauh lebih punya sensing untuk melayani pelanggan. Karena itu pun menjadi lebih terasa lagi kepada pelanggan pada saat ini, apakah mereka akan menginformasikan informasi yang positif tentang kita atau informasi yang negatif. Maka Bapak dan Ibu, kalau setiap karyawan Auto 2000, kalau setiap kita di Auto 2000, dari mulai frontline sampai kepada back end, dari mulai yang menerima tamu pertama sekali sampai kepada orang yang mengolah informasi pada saat yang terakhir, atau bagi setiap orang yang terlihat melayani pelanggan ataupun orang yang tidak terlihat di dalam mempersiapkan kendaraan, atau setiap orang yang terlibat di dalam proses mempersiapkan informasi yang akan kita sampaikan ke dunia digital, atau lewat brosur, lewat plakat, dan lewat apapun itu yang di dalam persepsi pelanggan merupakan informasi kepada pelanggan. Mereka semua mempersepsikan Auto 2000 itu mudah, Auto 2000 itu gampang dihubungi. Dan apakah misalnya tanda petunjuk cabang menjadi penting bagi customer? Itu menjadi sesuatu yang bagi persepsi customer yang sedang mencari, oh ini sesuatu yang saya butuhkan. Auto 2000 itu mudah. Bagi orang di digital, ketika mereka search Auto 2000 terdekat,
Maka ketika mereka prosesnya kita buat Auto 2000 itu mudah untuk dicari, maka customer akan mempersepsi Auto 2000 yang lebih peduli terhadap pelanggan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita juga saat ini berada di dalam apa yang kita sebut sebagai omni channel, di mana informasi yang didapat oleh pelanggan kita di dunia digital, di salesman, di outletnya kita, atau di platform mana saja pun harus merupakan pelayanan yang seamless experience-nya. Mereka harus mempersepsi sama informasi itu, tidak satu bagian menyatakan A, satu bagian menyatakan B, satu bagian menyatakan C, atau informasi-informasi yang masuk ke benak customer itu tidak sama, pelayanannya pun tidak sama. Karena itulah menjadi penting bagi kita semua untuk memikirkan bagaimana semua departemen, bagaimana semua fungsi, bagaimana semua orang yang terlibat di dalam pelayanan pelanggan, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal itu, memikirkan bagaimana kami membuka diri kami masing-masing untuk bisa mendukung, mensupport divisi yang lain, mensupport departemen yang lain untuk lebih bisa melayani pelanggan untuk lebih baik lagi. Dan masing-masing bagian divisi juga memikirkan apa yang saya harus lakukan sehingga saya lebih mudah diakses, apa yang saya harus lakukan sehingga prosesnya jauh lebih cepat, apa yang saya harus kerjakan sehingga divisi lain, sehingga departemen lain itu tidak membuat pusing departemen lain, kira-kira gitu. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama, dan itu tidak bisa hanya satu bagian, tidak bisa hanya sekarang sudah saya lakukan, tetapi harus continuous improvement. Semua kita harus memikirkan, memperkembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan waktu, sesuai dengan generasi yang masuk ke tempatnya kita. Dulu mungkin itu mudah, sekarang kita harus review, itu mudah atau tidak. Salah satu hal yang kita pikirkan misalnya adalah di dalam insentif salesman. Salah satu contoh kecil yang kita sedang pikirkan, kita sedang mengembangkan SAM misalnya. Apa yang di dalam benak kita ketika kita memikirkan SAM ini? Maka kita pikirkan bagaimana salesman itu mudah mencairkan dan mudah mengetahui berapa uang dia sekarang, berapa rupiah yang bisa dia redeem sekarang, atau dia bisa mengatur sedemikian rupa, ya saya harus ditransfer lewat payslip atau saya ambil sendiri yang hari ini bisa ke akun saya. Nah, hal ini di dalam benak pemikiran kita, apa itu? Untuk mempermudah salesman, untuk memotivasi salesman untuk bisa melakukan tugas-tugas penjualan dengan lebih baik. Banyak lagi proses-proses yang harus kita improve. Satu persatu kita bisa bereskan, tetapi ini menuntut totalitas pemikiran daripada semua pihak, informasi daripada semua pihak yang berorientasi kepada apa yang saya bisa lakukan untuk pelanggan, apa yang bisa saya lakukan untuk next prosesnya. Akhirnya saya ingin menyampaikan salam hormat saya kepada kita semuanya yang melaksanakan tugas pelayanan di masa pandemi ini. Kita tahu bahwa di masa pandemi ini hal yang terpenting yang bisa kita lakukan bagi pelayanan pelanggan kita juga adalah bagaimana protokol kesehatan kita terapkan di tempat kerja kita. Mari menjaga pelanggan kita, mari memudahkan mereka untuk tetap menjaga kesehatannya, dan mari kita sendiri pun melakukannya di lingkungan kita secara pribadi, di keluarga kita, dan juga di tempat kerja kita, karena itu adalah bagian bagaimana kita memastikan proses berikutnya itu bisa berjalan dengan baik dan pelanggan kita bisa kita layani dengan baik. Salam sehat selalu.